Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya minta Ibu Rahmawati akan membacakannya buat kita. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-35. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepala mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang ini di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di depan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gebea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Puji Tuhan, saya sangat tertarik dengan firman Tuhan ini karena kita sedang diajar Tuhan bagaimana ketaatan lebih utama daripada persembahan kita. Coba kita melihat bagaimana tokoh Alkitab ini tentang Saul. Kita lihat bagaimana Saul itu meremehkan perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Nabi Samuel memerintahkan supaya semua kepemilikan daripada Amalek semua harus dimusnahkan. Tapi kita melihat bagaimana seorang yang kelihatannya pintar, kelihatan hebat, tapi ternyata punya banyak alasan untuk mengelak. Bapak Ibu, kebanyakan yang saya temui dalam pelayanan, ada banyak orang merasa diri hebat, merasa diri pintar, sok tahu, sampai-sampai jadi kayak Saul, meremehkan instruksi daripada pemimpin. Instruksi daripada pemimpin itu adalah merupakan instruksi dari Tuhan, bukan? Karena Samuel kan cuma disuruh Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita melihat bagaimana si Raja Saul ini merasa karena dia punya otoritas, dia seorang pemimpin bangsa Israel,
dan dia juga selalu berhasil dalam peperangan, merasa ganteng, merasa dibutuhkan. Pada akhirnya kita melihat dia mengambil keputusan yang salah tanpa instruksi daripada pemimpin. Bapak Ibu, ingatlah bahwa ketaatan total itu lebih penting daripada pelayanan yang terlihat hebat namun mengabaikan prinsip firman Tuhan. Karena kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan kehebatanmu secara dunia. Tuhan juga tidak tertarik dengan jasa-jasa yang engkau lakukan ya sebelumnya. Karena banyak kali kita merasa kitalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan pelayanan. Kalau tidak ada saya, nggak mungkin pelayanan ini maju. Kalau nggak ada saya, rasanya kok nggak seru gitu. Bapak Ibu, jangan merasa terlalu penting dan merasa dibutuhkan sehingga itu jadi senjata iblis untuk membuat kita jadi sombong. Ini sangat berbahaya. Karena kita melihat sekali kita meremehkan otoritas yang ditetapkan Tuhan, maka itu jadi celah buat kita untuk mengalami kejatuhan. Coba kita melihat bagaimana Saul. Dia merasa seorang yang pintar, bahkan dengan jabatannya yang tinggi. Dia seorang yang tangguh dalam berperang. Kita melihat bahwa memang dia seorang pemimpin. Tetapi dia tidak sadar bahwa yang mengurapi dia itu adalah Tuhan melalui Samuel. Ingatlah bahwa kita sekarang ini jadi seperti apa karena ada yang menjembatani kan. Kita bisa diangkat karena ada satu kepercayaan dari, ya mungkin kalau dalam pelayanan, kita bisa diangkat karena ada kepercayaan dari jemaat. Ya termasuk saya, nggak mungkin saya ini bisa diangkat kalau tidak ada peserta, tidak ada jemaat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita jadi seperti sekarang karena kitanya yang hebat. Kepemimpinan daripada Saul tentunya kita melihat ada keterlibatan daripada Samuel. Namun kita lihat bagaimana Saul lupa diri. Tidak ada kode etik dalam kerja. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Mungkin di dalam ya kita sebagai ya semua di dalam Dorea itu ada kepengurusan ya. Jangan pernah kita meremehkan atau tidak menghormati pemimpin rohani yang diurapi Tuhan. Ya saya sebagai pemimpin rohani maunya dihormati, tidak. Tetapi setidaknya kita ini punya etika dalam menghargai dan dalam menghormati semua apa yang telah ditetapkan Tuhan melalui otoritas masing-masing. Bapak Ibu, saya juga punya pemimpin, kita juga punya atasan, punya sinode yang kita harus patuh sekalipun mungkin kita pintar. Karena kita lihat bahwa kalau kita tidak sadar akan hal ini, bahaya akan mengancam. Nah, banyak kali kita tidak sadar ya, waktu kita sudah dipakai Tuhan, ada terkadang mungkin ya, kita kan punya atribut masing-masing ya. Ini saya perlu jelaskan kepada saudara bahwa semua kita punya atribut yang berbeda. Semua kita punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Dan kelebihan-kelebihan itu adalah untuk saling melengkapi. Dan kalau kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara itu, kita merasa kelebihan kita ini sesuatu yang hebat dan pada akhirnya membanggakan diri, maka itu sangat-sangat berbahaya. Ya, karena kita lihat ya, banyak orang karena merasa terlalu dibutuhkan, dia punya bidang yang mungkin hebat secara dunia, sampai-sampai meremehkan orang yang mungkin dia anggap, kamu tuh cuma asyir aja. Ya kamu itu bukan siapa-siapa, aku yang paling hebat. Jadi saking superiornya mengatakan, hormati saya. Sekarang saya mau katakan, yang dihormati itu siapa? Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan atau
orang-orang yang dipilih. Saya mau katakan kita dipilih itu anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai kita dipilih mulai merasa diri hebat. Ya, dan apalagi karena merasa seorang yang hebat susah untuk dikritik dan diatur. Banyak ya kita temukan begitu. Kalau kita kritik dia, wah ancamannya hebat. Kalau saya nggak dibutuhkan, wes saya resign. Waduh, saya itu kalau dapati orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu ya, saya cuma tertawa saja. Saya temukan ya di beberapa konseling, ada banyak yang mengatakan begini, aduh Bu, dia merasa pinter tapi toksik, nggak sadar. Ya, dikit-dikit dengan ancaman. Saya keluar dari grup aja kalau begini. Saya keluar dari kepengurusan kalau begini. Saya keluar dari pelayanan kalau begini. Saya hanya ingin katakan, kita keluar bukan berarti pelayanan stop. Ya. Kita keluar bukan berarti Tuhan kehilangan kita. Kalau saya selalu berprinsip begini, lebih baik satu dikeluarkan daripada merusak komunitas. Ya. Karena itu jadi duri dalam pelayanan. Akhirnya orang lebih takut sama dia daripada Tuhan. Takut dengan ancamannya. Sama seperti Saul, ngancam. Sampai berani dia bilang dia mau bunuh anaknya loh, istri Yonatan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang sok ngancam-ngancam. Ya. Emangnya kita ini di dalam pelayanan, siapa sih yang merasa terlalu hebat? Sama, kita semua hamba. Cuma bidangnya berbeda karena Tuhan kasih kita atribut yang berbeda. Jadi saya kalau dapati orang yang selalu ngancam dengan mengatakan begini, kalau saya nggak didengar, nggak dibutuhkan, ya sudah, pakai orang lain saja. Saya hanya, kalau ada yang begitu, apalagi kalau ada yang begitu di Dorea, saya bilang terima kasih, ini sebuah jawaban. Ya, karena apa? Tuhan nggak butuh orang pintar. Tuhan butuh orang yang tekun. Tuhan butuh orang yang taat. Coba kita lihat, apakah terlalu sulit Tuhan menggantikan posisi Saul? Enggak loh Bapak Ibu. Tuhan bisa menggantikan posisi Saul dengan orang yang sederhana. Ya, seorang yang mungkin tidak dianggap oleh manusia, tidak dianggap oleh keluarga, tapi Tuhan bisa memposisikan dia di tempat yang maha tinggi. Karena apa? Ketaatan dan loyalitas. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ambil bagian dalam pelayanan, ya kita bukan sekedar taat loh, tapi loyalitas. Ya, jangan berdiri di dua kaki. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jangan jadi Kristen kutu loncat, merasa bahwa kalau saya sudah nggak dibutuhkan di sini, masih ada kok persekutuan yang bisa terima saya, masih ada gereja yang terima saya. Ingat baik-baik, selama engkau tidak mengalami perubahan di dalam satu komunitas, mau pindah komunitas berikutnya, engkau juga pasti akan alami yang sama. Terus mau pindah berapa komunitas, mau pindah berapa gereja, ya. Kalau orang yang rendah hati Bapak Ibu, selalu akan menerima kritikan, teguran, masukan sebagai ajang di mana dia akan benar-benar menyadari bahwa wah, ini benar-benar saya mau naik level. Ini benar-benar saya dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Untuk Tuhan memakai saya dan saudara di sesuatu yang besar, itu dimulai dari pembentukan karakter yang benar dari dalam diri kita. Selama kita punya motivasi pelayanan yang tidak benar, selama kita punya hati tidak beres, maka yang terjadi adalah kita selalu minta untuk diperhatikan terus. Kita akan selalu kepingin supaya orang menghormati kita. Kita akan selalu merasa bahwa tolong dong, lihat perasaanku. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, setan itu nggak pernah mengerti dengan perasaanmu. Engkau yang harus menang atas perasaanmu.
Kalau engkau selalu minta perasaanmu dihormati, maka paling gampang iblis permainkan perasaanmu. Paling gampang iblis akan permainkan pikiranmu ketika engkau minta untuk selalu diperhatikan, baper ya, dikit-dikit terbawa perasaan. Saya mau katakan, kalau tentara baper, belum maju sudah kalah, belum maju sudah mati. Saya percaya di sini tentara-tentara Kristus yang gak baper, ya. Saudara yakin saudara tentara Kristus? Kalau tentara Kristus ya, hatinya harus kuat, mentalnya harus baja. Jangan dikit-dikit ngancam. Oh, kalau Pak Antonius tidak mengerti perasaan saya, wes game over, sampai di sini saja. Apalagi ya kita sudah belajar tentang temperamen ya. Kalau kena Pak Sutrisno ya haleluya. Mungkin Ibu Lina Semarang paling tahu nih ya. Kalau di dalam dunia pekerjaan ada yang baper, sudah ada 1000 orang, 1000 pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinanmu ya Bu Lina. Ya, masih banyak orang yang lebih lagi bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak butuh kepintaranmu, tapi Tuhan butuh orang yang setia. Makanya Tuhan bilang gini, setialah pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan engkau pada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kata setia kalau dalam bahasa dalam bahasa Yunani, setia itu pistos, yang artinya bukan sekedar taat, tetapi dapat dipercaya dan loyalitas. Kalau Tuhan memberikan kita tugas, bukan hanya taat loh, tapi bertanggung jawab, handal dan dapat dipercaya. Artinya, jangan kita lempar tanggung jawab dan setelah kedapatan salah, kita menyalahkan orang. Orang setia itu saudara bertanggung jawab atas apapun tugas yang diberikan. Bukan ketika didapati salah langsung ngancem. Ya, aku resign, kasih orang aja. Bapak Ibu, orang setia itu loyalitasnya tinggi dan selalu konsisten. Saya mau katakan orang yang dikit-dikit minta resign itu, dia sebenarnya secara psikologi itu dia mengalami satu gangguan ya, yang kita tahu bahwa apalagi kita hamba Tuhan ya, jangan terlalu emosional ya. Dikit-dikit protes, dikit-dikit minta perhatian. Aduh, kita ini tentara loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita punya pribadi yang terlalu lembeng, baper, atau kutu loncat, merasa aku nggak dihargai di sini, aku bisa kok di pelayanan yang lain. Aku nggak dihargai di sini, aku bisa kok di tempat lain. Aduh Bapak Ibu, pribadi seperti ini ya, saya mau bilang kekanak-kanakan. Ini juga ya berbicara untuk saya. Saya juga merasa bahwa saya juga seorang pemimpin. Jika saya mungkin diremehkan, direndahkan, adakah saya mau berkata terima kasih Tuhan untuk teguran ini? Atau mencari boloh, mencari pengikut? Saya sudah direndahkan, saya harus pengaruhi si A si B supaya apa? Ya, mereka juga akan ikut bangkit melawan. Wah, saya bilang, bahaya sekali kalau pemimpin seperti ini. Bahaya sekali kalau kita ini yang sudah kenal Tuhan terhasut dengan orang-orang yang gak beres hatinya. Karena ini jadi pengalaman buat kita semua tentang Miriam yang menghasut Harun. Karena ada kepentingan pribadi, dia menghasut Harun untuk membenci Musa. Dan bukti nyata apa saudara? Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya jumlah yang membela saudara, tapi Tuhan tertarik dengan orang yang hatinya benar-benar melayani dengan konsisten dan loyalitas.
Pada akhirnya kita lihat akibatnya adalah Miriam dan Harun kena kusta. Miriam dan Harun mengalami kejadian yang menyakitkan. Saya tidak takut-takuti saudara dengan hukuman. Itu hukuman kan urusan Tuhan. Tapi ini jadi pelajaran apalagi kita yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, dalam kepengurusan. Kalau kita punya yang namanya roh hasut menghasut, itu membahayakan sekali. Karena apa saudara? Saya lihat cerita tentang Miriam dan Harun. Harun sebenarnya ya hanya terhasut saja, tapi hukumannya sama. Jadi hati-hati ya kalau ada orang yang menebar gosip kepada saudara karena dia punya kepentingan, dia lagi tersinggung dengan si A, si B, si C. Jangan saudara ikut campur, apalagi memberikan nasihat yang sepertinya membakar. Saya banyak kali ya, kalau misalnya di Dorea Surabaya, kalau ada si A si B ngobrol sama saya menjatuhkan si A si B, saya hanya jadi pendengar saja. Ya. Yang ada saya mendoakan, bukan jadi kompor meleduk. Sampai pada akhirnya orang ini jadi membarah. Akhirnya kebakaran rumah. Kalau kita yang rohani, harusnya kita mengarahkan orang ini di tempat yang tepat, mengarahkan hatinya supaya enggak terbakar, tetapi kita memberikan siraman rohani yang mendinginkan, sehingga pribadi tersebut teduh kembali. Bapak Ibu, lihatlah Saul. Dia membuka diri, membuka celah. Dia tidak hormat kepada pemimpin dan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada akhirnya, dia menyesal seumur hidup. Pelajaran yang berikutnya kita ambil di sini bahwa lewat apa yang sudah dibaca oleh Ibu Rahmawati tadi, Saul lebih takut kepada rakyat daripada Tuhan. Takut kehilangan dukungan, takut kehilangan teman, lebih mementingkan popularitas di mata manusia. Saudara, ada orang yang lebih takut kehilangan jabatan, lebih takut kehilangan pamor daripada takut kehilangan hadirat Allah. Wah, ini yang perlu kita garis bawahi saudara. Jangan pernah saudara mengorbankan sesuatu demi kepentingan pribadi. Supaya pribadimu dieluk-elukan. Supaya pribadimu dianggap orang hebat, pintar. Saya pribadi, Bapak Ibu, kalau berhadapan dengan orang-orang yang suka debat firman Tuhan, mending saya diam Bapak Ibu. Biarlah dia yang, saya selalu menempatkan diri begini, biarlah dia yang kelihatan hebat, kita yang kelihatan bego, nggak apa-apa, daripada kita berdebat nggak ada ujungnya. Jadi kalau saya sudah tahu nih orang tujuannya debat tapi menjatuhkan, lebih baik diam aja, ya, karena kita mau berdebat dengan orang bebal sama aja, mending diam Bapak Ibu, ya. Saya melihat ada orang-orang yang tong kosong bunyinya nyaring, maunya debat, tapi segala sesuatu tidak disaring. Sampai pada akhirnya saya memilih diam. Diam bukan berarti bodoh, diam bukan berarti bego. Tapi diam artinya meluaskan Tuhan yang bekerja. Meluaskan Tuhan yang akan ambil alih. Kalau kita ambil alih salah. Tapi biarlah kita luaskan Tuhan yang ambil alih. Karena kita tahu orang-orang yang seperti ini adalah urusan Tuhan. Betul tidak? Hah? Udah gitu kita lihat Saul suka melempar kesalahan orang. Melempar bahwa dia yang salah. Aku hanya sifatnya nolong kok. Ya. Rakyat ini sudah nggak sabar, ya. Nggak sabar nunggu Samuel terlalu lama. Akhirnya apa saudara? Karena ketidaksabaran, karena merasa bahwa dia juga pemimpin, dia juga punya otoritas, tapi salah menempatkan diri. Hanya kepingin kelihatan hebat di hadapan rakyat, pingin kelihatan hebat di dalam sebuah kepengurusan, pingin kelihatan hebat dalam sebuah komunitas, tetapi salah menempatkan otoritas. Ya,
Saudara, kita boleh kelihatan hebat dalam komunitas, tapi jangan salah menempatkan otoritas. Ya, jangan sampai kita sudah berjuang hebat, kita sudah berlelah, tapi kita kehilangan segalanya seperti Saul. Ya, udah dipakai luar biasa, tapi pada akhirnya roh Tuhan mundur darinya. Perkaranya sepele, hanya menyalahkan ya otoritas. Nggak ada sabarnya, akhirnya salah ambil keputusan. Di dalam hidup melayani Tuhan, kita butuh hikmat loh Bapak Ibu. Hikmat itu berbicara tentang ketepatan, bukan kecepatan. Hikmat itu berbicara tentang ketepatan untuk kita menggunakan pengetahuan kita di waktu yang tepat. Jadi Tuhan itu selalu mengajar kita dalam ketepatan, bukan dalam kecepatan. Sehingga kita mengalami yang namanya kemajuan-kemajuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang benar, dan kita mengalami progresivitas dalam mengambil pilihan-pilihan yang tepat, sehingga kita tidak gampang terjebak dengan keadaan, kita tidak gampang terhasut, kita tidak gampang tergelincir, kita tidak gampang jatuh. Karena kekuatan hikmat. Kekuatan hikmat itu membuat kita itu punya kekuatan analogi. Kita dapat menganalisis segala sesuatu, sehingga benar-benar kita teruji dan layak dipuji. Jangan sampai kita merasa punya kuasa, punya talenta, merasa paling tahu, akhirnya meremehkan otoritas orang lain. Ya, ini semua saya bilang berakar dari kesombongan. Ya, ingat, ketaatan lebih harum daripada parfum. Amin. Karena Tuhan nggak melihat korban ya yang engkau berikan, misalnya persembahan, kepintaranmu di dalam menjalankan atribut perangmu, tapi Tuhan melihat hati. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua, bahwa bukan hanya kita yang bisa dipakai Tuhan. Masih banyak ya, ada 1000 orang di belakang kita yang bisa dipakai Tuhan. Kalau untuk masalah kepintaran, ingat loh, hikmat datangnya dari Tuhan. Walaupun kita IQ-nya mungkin ya pas-pasan, tapi jangan salah, Tuhan pernah berkata, orang bodoh bisa mengalahkan orang pintar yang ada di dunia. Kenapa? Tuhan berkuasa memberikan kita hikmat dan kepintaran. Tuhan berkuasa untuk memberikan ilmu pengetahuan yang kita tidak tahu. Tuhan bisa kasih tahu. Contohnya begini, saya tidak ada di kehidupan saudara, tetapi saya sangat bersyukur sama Tuhan, karena ada banyak orang yang didoakan. Saya tidak tahu menahu dengan kehidupannya, tapi Tuhan Maha tahu. Ada seseorang yang saya doakan, dia menyimpan kesalahan yang begitu parah. Saya bukan juga kepo dengan masa lalunya. Saya juga nggak mau kepo dengan kehidupannya. Ini kepala udah penuh dengan masalah, mau ditambahin lagi dengan masalah orang. Mumet saya. Saya punya kekuatan giga terbatas. Tetapi Tuhan bisa bicara lewat suara Tuhan. Tuhan bisa mengingatkan lewat suara Tuhan, lewat nubuatan, lewat hikmat yang Tuhan taruh. Coba lihat. Ilmu dunia tidak bisa untuk menjawab, tetapi Tuhan bisa melakukan apa yang tak terselami dalam pikiran kita. Tuhan bisa bicarakan, Tuhan bisa kasih tahu dengan caranya yang sangat-sangat luar biasa. Ya, saya pribadi, ya, ketika ada orang-orang yang datang konseling dengan saya ya, waduh, mereka tuh kalau ngomong bahasa Inggris semua, waduh, kadang-kala saya nggak mudeng ya, nggak ngerti. Saya kadang-kala cepat-cepat buka Google, nih apa maksudnya. Ada orang yang punya perusahaan go internasional Bapak Ibu ya, giliran dia ada masalah, saya nggak tahu menahu tentang istilah-istilah perkantoran lah, saya nggak ngerti apa maksudnya dia ngomong bahasa Inggris karena berhubungan dengan luar negeri. Saya cuma bengong aja, ya Tuhan apa maksudnya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat sehingga saya jadi tahu dan paham, oh ini maksudnya ini tah. Hah?
Lu ini siapa gitu loh, bukan membanggakan diri, Tuhan yang dibanggakan. Tetapi kita melihat orang-orang yang pintar secara dunia bisa minta nasihat kepada, mungkin ya, bisa minta nasihat kepada Pak Antonius, bisa minta nasihat kepada Pak Henry. Ya, walaupun Pak Henry tidak S3, tetapi dia bisa memberikan wejangan hikmat. Iya kan? Walaupun Ibu Evi bukan S4, tetapi bisa memberikan wejangan hikmat. Ibu Katrin walaupun hanya ya S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, terus ditambah lagi S4. Wah, tapi bisa memberikan wejangan hikmat kepada orang-orang yang punya otoritas lebih hebat. Ini karena siapa? Karena Tuhan. Jadi jangan pernah remehkan ya akan hikmat dari Tuhan, dan jangan pernah merasa sok pinter. Dan jangan ngancam-ngancam Tuhan. Aku resign aja. Aku merasa nggak dibutuhkan. Udah deh, kasih ke sama orang. Aduh, saya bilang tepuk tangan deh kalau begitu. Karena Tuhan nggak pakai dengan orang nggak mau pakai dengan tipe orang yang perusuh kayak begini. Ya, hanya merusak komunitas. Itu duri dalam pelayanan. Dan saya katakan, nikmatilah kutu loncatmu. Di mana Anda berada, di situ ya komunitas akan terancam. Ya. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Ya. Pelayanan Dorea 16 tahun itu tidak mudah. Tapi kalau sampai hari ini kita masih kompak, itu anugerah Tuhan. Kalau saya masih melihat Pak Henry masih tetap eksis di masa tuanya dalam pelayanan, wah, berarti kita satu roh ya, tetap kompak. Kalau saya melihat ada Ibu Erni di Jakarta sana, masih ada di Zoom ini, berarti kita sehati, amin. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Kalau saya melihat ya ada Francisca di Korea sana, masih ada di Zoom ini, berarti kita seirama, amin. Ya, kalau saya melihat masih ada Ibu Brigita, masih ada Ibu Lina, Sandra yang ada di Semarang, masih nongol di Zoom ini, berarti kita masih seirama, amin. Walaupun berlainan provider, tetapi saya percaya kita satu irama di dalam Tuhan. Ya, jauh di mata, dekat di hati, Bu Gem. Iya, jauh di mata, dekat di HP gitu ya. Kita bisa video call. Ya, betul. Saya melihat masih ada Pak Oco di Zoom ini. Wah, berarti kita kompak ya Pak. Kayaknya Pak Sutrisno jealous dengan Pak Oce, kok makin ganteng katanya. Aduh, ya nggak usah jealous Pak. Amin. Semakin muda. Aduh, langsung bergaya. Jakitan Bu, jakitan. Langsung gaya rambutnya, rambutnya langsung dibanting-banting. Betul. Kalau kita melihat masih ada Ibu Rahmawati di Zoom ini, wah, berarti kita masih sejalan. Masih ada Ibu Maria siang-siang. Wah, tadi malam saya dalam perjalanan pulang, wah, masih ditelepon sama Ibu Maria. Oh, berarti Ibu Maria masih hidup dan masih kompak. Dan kalau saya masih melihat Ibu Yeni Puspasari ada di Zoom ini, wah, berarti kita satu roh ya, puji Tuhan. Kalau saya masih melihat Pak Yosua tetap mekar di masa sukar, berarti Pak Yosua masih ada temannya. Pak Sutrisno juga masih mekar di masa sukar. Tapi sayang sekali mereka dua hari ini tidak kompak. Biasanya kalau pakai baju itu selalu kompak. Tapi kali ini mungkin salah informasi. Belum janjian. Nggak janjian ya. Biasanya Pak Sutrisno sama Pak Yosua kompak sekali, pakai biru ya biru. Iya benar. Iya. Jadi walaupun kaos beda warna, tapi masih tetap satu hati. Amin. Amin. Aduh, pakai love segala Pak, sudah hari Valentine-nya sudah lewat. Iya. Walaupun kadang kita ya debat boleh-boleh saja, tapi hati kita tetap dekat. Ya, sama seperti saya sama Ibu Imelda, banyak kali debat saya sama dia, tetapi hati kami tetap dekat. Amin.
Amin, Bu. Haleluya. Amen. Ya karena kalau mau susun program sama Ibu Imut ini, wah, kita mesti debat-debat dulu. Tapi debat bukan berarti kita berbeda. Debat itu menjadikan kita makin dekat. Amin. Haleluya. Mari kita satu hati melayani Tuhan. Karena yang kita layani kan Tuhan, sama-sama Tuhan ya. Jadi kalau sama-sama kita punya pemimpin adalah Tuhan, mari kita saling bergandengan tangan, maju bersama, dan dengan moto Dorea Ministry, never give up. Amin. Amen. Ya, terima kasih juga saya masih melihat Ibu Cuan, ya, Ibu Lydia Pangestu, yang dari Australia, ya, merah-merah delima, haleluya. Berarti kita masih satu jalan. Ada Ibu Maria Teguh, ya, luar biasa. Saya sangat kagum dengan melihat di Zoom ini ada orang-orang yang tetap eksis, tetap setia. Tuhan memberkati kesetiaan kita. Sekali lagi, kesetiaan bukan sekedar taat saja, tetapi loyalitas dan konsisten bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Setia pada apa? Perkara-perkara yang kecil dulu. Nggak langsung besar, kecil dulu. Ya, kalau kecil dapat dipercaya, baru masuk level berikutnya akan diperbesar. Kalau bahasa Yunani menerjemahkan perkara kecil itu artinya en elachisto, yang artinya yang sepele, yang terkecil. Kalau kita memperhatikan yang dianggap sepele itu yang terkecil, maka siap-siap kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena kalau saudara setia pada perkara-perkara yang kecil, itu jembatan untuk membawa kita pada sebuah kepercayaan besar. Makanya kalau sudah setia pada perkara-perkara kecil, baru Tuhan bawa pada perkara-perkara besar. Apa itu bahasa Yunani perkara besar? Ya, kalau bahasa Yunani menerjemahkan itu enpolo, artinya diperkaya, diperbanyak, diperbesar. Jadi siap-siap. Yang sudah setia pada perkara yang kecil, nggak ngancam-ngancam, wah aku keluar, aku nggak dibutuhkan lagi, aku resign. Saya bilang, kalau Anda tetap setia di tengah proses Tuhan, engkau tetap bertahan dalam proses Tuhan, siap-siap engkau akan diperbanyak, diperbesar, diperkaya oleh Tuhan. Itulah arti daripada enpolo. Ya, jangan minta sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, diperluas, diperkaya, jadi populer. Kalau Anda nggak bisa dipercaya pada perkara yang kecil, nggak mungkin saudara akan dipakai lebih lagi. Dan ingat, bukan hanya kita yang bisa dipakai Tuhan. Ya, kalau Pak Antonius tidak setia, masih ada Antonius berikutnya yang bisa dipakai Tuhan. Ya. Kalau Ibu Brigita tidak setia, masih ada Brigita yang lain yang bisa dipakai Tuhan. Di sini ada Francisca 2. Kalau ada nama Ibu Francisca yang mau resign, masih ada Francisca yang Tuhan bisa pakai, ya. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa mari kita siap dalam tim pelayanan. Satu tim kan, saudara, ada yang jadi kiper. Ya, ada yang jadi apa lagi Pak Henry kalau di dalam tim sepak bola? Ada yang bek kanan, bek kiri. Ah, bek kanan, bek kiri. Kalau Pak Henry, kalau mungkin di acara sepak bola jadi bolanya yang kita tendang-tendang. Iya Pak Henry. Pak Hendy jadi penyerang, Bu. Oh, jadi penyerang. Penyerang, mantap. Oh, ya. Pak Henry langsung sudah nggak ada ini, sudah nggak ada gambar. Langsung black out. Kasihan sekali. Kayaknya mau nyalakan suara, akhirnya terlempar. Kayaknya sudah gol. Bolanya terlempar. Kayaknya bola terlempar, Pak Yosua ketawa ya. Kira-kira kalau Ibu Alan jadi apa, Pak?
Hah? Jadi gawang, Oh jadi Kiper, terima bola terus. jadi kiper. jadi kiper ya. Oh ini Pak Henry. Kalau Pak Henry jadi bola kita tendang terus. Aduh, mana tahan. Sakit dong. Nggak apa-apa ya Pak Henry jadi bola kita bagi bola ditendang-tendang terus. Iya nih, aduh, ditendang-tendang terus, tapi kita harus kuat imannya. Heeh. Eh, Karena di dalam sepak bola kalau nggak ada bola apanya yang dipermainkan ya Pak ya. Iya, betul. tuh. Pusatnya ke bola justru. Busannya ke bola loh. Kira-kira Pak Sutrisno jadi apa ya? Wasit. Jadi wasit ya, mah. Wasit. Jadi tukang rumput aja Bu. Kalau nggak ada rumputnya nggak bisa main bola. Kalau Ibu Francisca jadi apa kira-kira ini? Ah, Ibu Francisca jadi apa kira-kira ya kalau dalam tim sepak bola? Mana Pak Uang nih, Pak Uang yang mesti kasih masukan. Kira-kira Ibu Francisca kalau jadi tim sepak bola jadi apa Pak Uang? Ini bek kanan, Bu. Oh, bek Bek kanan, waduh. Iya. Oh gitu ya. Menjaga pertahanan. Nah, bek kirinya Iya. siapa Pak? Bek kirinya ini Pak Yosua. Oh, Pak Yosua ya Kipernya Pak Alan. hebat. Penyerangnya itu Henry. Kalau Pak Oce apa Pak Oce? Pak Oce mah biasa jadi bek. Oh gitu. Nah Bapak Ibu, nggak mungkin kan kita jadi tim gawang terus ya, yang bagian jaga gawang semua kan, nggak mungkin. Jadi ada Cheerleader, penyerangnya. ada yang jadi cheerleader. Cheerleader tuh ya mungkin yang muda-muda aja ya Pak Ibu, yang Francisca Celia ya, Cheerleader. sama Ibu Rahmawati. Saya Ada- penerang aja, penerang dunia. Woi, Kalau nggak Ibu ada yang ini ya. saya, kalau nggak Ibu ada kalau- saya, nggak ada kalau- yang bisa main. Ibu ini aja Bu, kalau yang kayak yang main tinju itu ada yang bawa nomor itu yang seksi itu oh, Bu. iya. Berapa menit lagi? Belum bilang. Ibu itu ada ya. Nanti Pak Antonius bagian syuting. Cocok, Ya. cocok. Cocok ya. Ya, Siap. yang penting Bu, yang penting kalau naik panggung pakai stocking ya. Oh, ada. Mau warna apa bisa itu? Ungu juga ada. Warna-warni wes. Ya. Jadi di dalam sebuah tim pasti enggak semua kita yang take over. Ada bagiannya masing-masing. Tapi satu tujuan. Amin. Jadi jangan merasa sok hebat, jangan merasa sok dibutuhkan. Ya, ini firman ke saya juga Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar Ada yang supaya tukang pijat siapa, semua. Bu? Ah, Tukang pijatnya mesti ada, tukang pijat atlet. Kita Nanti saya angkat kirim Pak video ya. Antonius jadi tukang pijit lah. terus yang bagian kalau bola keluar dari lapangan yang kejar-kejar bola itu siapa, Pak? Oh, yang pengambil bola Ya. ya di sini kan masih banyak, Bu. Tapi mau nggak, kadang-kadang kan kalau dikasih yang nggak enak dia keluar lagi, Bu. Wah, ini nusuk wes. Ini pawang. Kayaknya Ibu Lina Semarang aja ya, karena hambanya sangat rendah hati, jadi enggak apa pungut-pungut bola, tapi tanpa bola pertandingan tidak bisa dimulai. Main, benar. Amin. Amin. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, silakan Amin. Pak Sutrisno, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, terima kasih Bu Esti yang telah membawakan firman di pagi hari ini ya, yang mengajarkan kita untuk tetap um, setia dan taat ya, minta hikmat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita dan menghormati otoritas ya. Jadi contohnya Saul ya. Memang di dalam pelayanan itu Tuhan menitipkan
beberapa hal ya. Jadi Tuhan menitipkan kepada hamba-hambanya kayak dulu adalah rasul-rasulnya, dan kita harus setia dan taat kepada Tuhan dan penundukan diri terhadap orang-orang yang ditunjuk ya sebagai hambanya. Tadi udah jelas sekali seperti Harun ya, yang Harun dan Miriam yang tidak tak menundukkan diri terhadap Musa, yang akhirnya dia kena tulah ya. Itu contoh yang memang konkret, dan ini seringkali dalam pelayanan itu kurang diingat ya, karena rasa